Jawa Timur di tingkat di Jawa aja relatif tertinggal dibanding provinsi yang lain gitu. Kalau kita lihat dari indeks pembangunan manusia yang salah satu indikator penyumbang terbesarnya itu adalah pendidikan, ternyata kita nomor 6 di Jawa Timur. Jadi sebenarnya mutu pembelajaran itu diukur dari seberapa bermutu interaksi peserta didik murid dengan gurunya. Kalau dia memang profesional, dia akan rindu untuk mendapatkan murid-murid terbaiknya. Penghormatan masyarakat terhadap profesi pendidik itu sebenarnya linear dengan tingkat bagaimana masyarakat itu merasakan manfaat dari proses pendidikan. Hai Sobat Pustaka, selamat datang di Podcast JC. Perkenalkan saya Yolanda Maharani. Dan untuk podcast kali ini, Podcast JC mengusung tema yang spesial karena kita sedang merayakan Hari Pendidikan Nasional yang bertepatan dirayakan tanggal 2 Mei di tahun 2021 ini ya. Tema Hari Pendidikan Nasional kali ini tentunya kita mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya. Di sebelah saya sudah ada seorang pengamat pendidikan Provinsi Jawa Timur. Di samping saya sekarang sudah ada Bapak Gino Fanoli. Oke, selamat datang Bapak. Saya merasa beruntung Bapak berkenan untuk hadir nih. Ya. Dan bersedia saya wawancarai di podcast JC gitu. Terima kasih atas Oke. Siang. Nih Pak, kita kan sedang memperingati Hari Pendidikan di 2 Mei sendiri. Apa sih Pak makna Hari Pendidikan itu buat Pak Gino sendiri? Ya, tentu kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan Jawa Timur, khususnya rekan-rekan guru di seluruh provinsi Jawa Timur, selamat Hari Guru Nasional tahun 2021 yang insya Allah esok akan kita peringati. Hari Pendidikan Nasional tentu bisa kita maknai sebagai ruang untuk kita berkontemplasi, ruang untuk kita melakukan evaluasi diri tentang apa-apa yang sudah kita lakukan 1 tahun terakhir di tengah situasi wabah pandemi COVID-19 yang tentu membuat dunia pendidikan juga sangat mengalami goncangan, sesuatu yang sangat tidak normal di dalam sistem pendidikan nasional, dan ini harus tetap kita hadapi. Dan Kemdikbud sebagai regulator, guru-guru sebagai pelaksana di lapangan tentu sudah melakukan banyak hal untuk bisa tetap membuat pendidikan ini bisa eksis. Tentu apa-apa yang sudah kita lakukan evaluasi akan terus bisa jadi pijakan untuk kita melangkah optimis tahun 2021 ke depan ini, seiring dengan kita berdoa semoga wabah COVID-19 tetap kita menjalankan disiplin prokes ini bisa segera teratasi sehingga kita juga bisa melakukan layanan pendidikan kepada masyarakat jauh lebih baik lagi. Pak, saya ini sebenarnya gimana ya, untuk pendidikan sendiri ya di Jawa Timur kan gimana ya, sudah lumayan bagus nggak sih Pak sebenarnya? Ya, yang pertama tentu saya sangat berbahagia bisa berkesempatan diundang. Iya, saya juga merasa terima kasih dalam forum yang sangat terhormat. Tentu ini momentum yang baik juga karena besok kalau tidak salah kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Jadi momentumnya bagus. Kemudian hari-hari ini juga proses PPDB, penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 sudah ongoing karena verifikasi raport kalau tidak salah sudah masuk dalam jadwal. Tentu ini bagian daripada desain besar bagaimana sebenarnya kita membangun pendidikan Indonesia secara umum dan Jawa Timur khususnya. Secara nasional pendidikan kita memang mengalami kemajuan, tetapi kemajuan itu relatif tidak lebih baik dari bangsa-bangsa yang lain. Sebenarnya kalau kita lihat
dari berbagai komparatif penelitian yang ada. Kita masih mungkin di angka 160-an, ranking kita di antara 170-an negara misalnya gitu. Nah, konteks Indonesia, Jawa Timur sebagai provinsi yang sangat strategis, betul punya lembaga-lembaga pendidikan yang notabene sudah yang terbaik di Indonesia ya, di jajaran perguruan tinggi misalnya. Tetapi apakah ini juga sudah menggambarkan wajah Jawa Timur secara umum? Mungkin perlu kita telisik lebih jauh gitu ya. Perlu dipertanyakan lagi. Iya, karena apa? Karena kalau kita bicara tentang lembaga pendidikan, saya tidak bicara tentang perguruan tinggi dulu. Kita bicara pada level yang lebih rendah aja, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK sederajat. Lembaga pendidikannya aja kurang lebih hampir ada 41.000 ya. Untuk pendidikan hampir semua. Ya, jadi untuk tingkat SLTA saja itu SMA, SMK sederajat. Artinya di sini masuk dalam madrasah aliyah. Ya. Itu negeri swasta. Itu hampir mencapai, saya punya angka itu kurang lebih 5.600-an. Sebuah jumlah yang sangat besar, dan ini menggambarkan betapa memang Jawa Timur dengan jumlah kabupaten kota yang 38 kabupaten kota gitu, dengan jumlah penduduk yang mendekati 40 juta jiwa, saya pikir ini memang pekerjaan yang luar biasa besar gitu ya. Oleh karenanya PPDB menjadi sarana yang sangat strategis untuk memberikan guidance kepada kita, memberikan garansi kepada kita bahwa proses-proses pembangunan pendidikan ke depan itu menjadi lebih baik. Oleh karenanya kita menyambut baik adanya Permenkes nomor 1 tahun 2021 mengangkut tentang PPDB yang notabene memang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, kalau kita bicara rejim penerimaan siswa baru, ini kan memang mengalami perubahan terus ya, sejalan dengan tantangan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dulu tahun 80-an kita ingat dengan rejim Eptanas, kita masuk ke sekolah itu pakai nilai Eptanas murni. Iya, mungkin zaman saya itu. Ujian Eptanas dulu yang menjadi standar kelulusan nasional, kemudian nanti ada nilai Eptanas murni atau NEM, baru itu dijadikan ukuran untuk masuk sekolah. Dan itu sangat kredibel, sangat terpercaya. Kita tahu Eptanas waktu itu memang walaupun dia masuk menjadi standar kelulusan juga, tapi pelaksananya sangat baik. Kemudian yang ke tahun 2000-an sudah berubah menjadi ujian nasional, tidak lagi NEM, kemudian ada ujian nasional, mulai bervariasi. Ada yang mendasarkan pada nilai ujian nasional, NUN, kemudian ada ujian tulis, gitu ya, ada ujian tulis. Kemudian terakhir masuk pada setelah mengalami banyak gugatan, ini ya. Kenapa saya bilang gugatan? Karena ujian nasional menjadi prasyarat untuk kelulusan itu kan banyak digugat. Iya, pas waktu itu anak saya ini sebenarnya pintar, tapi pas waktu itu kok nggak lulus gitu ya, nggak ini gitu. Tantangannya, sekolah 3 tahun hanya ditentukan 1-2 hari waktu ujian gitu ya. Saya orang yang salah masuk yang terlibat di dalam gugatan-gugatan itu, gitu ya. Dan baik legislasi non litigasi, baik lewat jalur hukum maupun lewat parlemen jalanan itu kita lakukan. Akhirnya memang rejim ujian nasional menjadi satu-satunya standar kelulusan menjadi hilang, diminimalisirkan. Sekarang rejimnya ada di sekolah, kelulusan itu ditentukan oleh sekolah, nilai raport yang menjadi standarnya, dan ini masuk kepada PPDB 2021 termasuk yang kemarin ini sudah menggunakan verifikasi nilai raport. Nah, ini tentu membawa konsekuensi yang harus ada cara untuk bagaimana supaya proses-proses ini tetap akuntabel, tetap objektif, dan tetap transparan. Yang transparan dalam hal ini masyarakat bisa mengakses proses itu dengan sangat baik. Nah,
ada perbedaan mendasar yang PPDB 2021 ini adalah ini online penuh untuk Jawa Timur misalnya gitu ya. Tentu kalau kita berkaca pada tahun-tahun yang kemarin, ini kan problemnya ada di situ. Problem teknisnya ya, kesiapan infrastruktur komputernya, masyarakat juga belum terlalu welcome terhadap penggunaan IP, sehingga banyak persoalan-persoalan. Khusus untuk Jawa Timur, kebayang oleh kita tidak boleh bicara PPDB itu hanya bicara yang negeri. PPDB karena di situ ada swasta dan disparitas mutu sekolah kita kan juga macam-macam. Kemudian disparitas ada bias kota, ada sekolah yang menumpuk di kota, ada sekolah yang ada di pelosok-pelosok. Nah ini semua kan menggunakan sistem yang sama, full online. Tentu ini juga butuh kecerdasan tersendiri. Kemudian jangan sampai juga prinsip PPDB yang harus bermutu dan berkeadilan ini justru tidak tercapai. Kenapa? Karena seolah-olah maaf ini, kalau sudah namanya PPDB ini semua terkonsentrasi ke negeri, sekolah negeri, gitu kan? Kalau untuk SLTA, ya mohon maaf, ini stigma atau apalah yang terbangun. Kalau sudah namanya PPDB tingkat SLTA, orang bicara cuma SMA, padahal di situ ada juga SMK. Nah ini kadang-kadang opini yang terbangun juga diskriminatif sebenarnya. Karena begitu orang melihat abu-abu putih itu pikirannya ada di SMA. Padahal di situ ada SMK. Anak-anak kita tidak semuanya bisa masuk SMA. Mungkin harus masuk SMK karena dia harus siap kerja dan seterusnya. Saya pikir ini banyak hal yang secara teknis harus juga dihadapi, disiapkan sehingga prinsip akuntabel, objektif dan transparan, bermutu dan berkeadilan ini juga bisa sesuai dengan apa yang ditargetkan. Jangan sampai berkeadilan di satu sisi tetapi juga diskriminatif di sisi lain. Ingat, sekolah-sekolah swasta ini ketika dia sudah diberi izin operasional, dia layak untuk dihidupi, tidak boleh dimatikan. Gitu. Jadi, problem di kita kadang-kadang kan begitu dengan sistem online, zonasi begini, sekolah negeri beramai-ramai merekrut murid yang banyak, tidak memikirkan sekolah-sekolah swasta yang juga harus hidup dia. Guru-guru kita harus ngajar di situ, karena ngajar di negeri jamnya juga sudah sangat terbatas. Kalau sekolah-sekolah yang kekurangan murid, akhirnya mengancam pada sertifikasi kesejahteraan dia. Ini yang harus menurut saya kompleksitas persoalan penerimaan peserta didik baru yang harus juga secara arif dan bijak disikapi oleh kita semua. Oke, berbicara tentang sistem zonasi sendiri nih Pak. Kan selama ini para orang tua murid mungkin berpikir kayak sudah merencanakan sebenarnya kayak anaknya itu ingin disekolahkan kan sekolah terbaik seperti yang saya bilang tadi. Kebanyakan mereka berpikir ke sekolah negeri yang terbaik. Dalam sekolah negeri sendiri pun masyarakat itu juga memetak-metakan begitu kan. Ada yang sekolah yang ibarat kalau di Surabaya sendiri ada beberapa sekolah kompleks begitu kan. Terus ada juga sekolah yang masih kurang diperhatikan begitu Pak untuk sarana prasarananya sendiri atau lokasinya sendiri atau kualitas sumber daya pengajarnya sendiri gitu. Dengan sistem zonasi ini membuat para orang tua itu merasa ibaratnya bisa jadinya gelo gitu loh Pak. Kayak saya ini udah ngeleskan anak saya pinter-pinter gitu dan saya inginnya nyokolahkan anak saya ke sana, kok nggak bisa gitu. Sebenarnya apa yang harus dipertimbangkan lagi pemerintah untuk mengatasi keresahan para orang tua itu? Baik, jadi gini, pilihan terhadap sistem zonasi ini adalah pilihan terakhir yang memang dipandang sebagai satu terobosan baru ketika model-model PPDB yang terdahulu itu dianggap tidak cukup komprehensif membantu menyelesaikan persoalan. Jadi saya tetap percaya bahwa pendidikan itu bagian daripada solusi, bukan bagian daripada persoalan bangsa ini. Oleh karenanya, kalau dulu kan misalnya orang bisa moving di kota Surabaya, ya misalnya kita ambil contoh, orang dari kecamatan A bisa pindah ke kecamatan B dan seterusnya. Ini akan menjadi problem juga memang. Pergerakan masyarakat yang lintas daerah ini kan menimbulkan kerawanan kemacetan juga.
Oleh karenanya sistem zonasi dianggap sebagai salah satu solusi untuk memecahkan kebuntuan ini. Bagaimana pendidikan juga ikut berperan serta di dalam mengurai kemacetan masyarakat, kemacetan yang ada di masyarakat. Kita ingat ketika masih sistem rayon, orang masih bisa bebas, orang luar kota juga bisa masuk ke sekolah tertentu dengan relatif lebih bebas. Memang ini akan ikut memberi dampak ikutan yang akan kemacetan itu satu. Yang kedua, dulu rejim model sistem rayon atau pilihan bebas masyarakat itu harapannya kan ada sekolah unggulan yang berimbas pada sekolah-sekolah pinggiran. Ini bertahun, berpuluh-puluh tahun ini terus dilaksanakan seperti itu. Ternyata yang unggul tetap unggul, yang pinggiran tetap pinggiran. Yang ini orang-orang yang pinter, punya kemampuan ekonomi bagus, si Sarimin, Sarinem, anaknya tukang bata, anaknya tukang tempe, ada di sini. Padahal ingat, sekolah itu harus bersifat inklusi, karena sekolah harus mereproduksi kesetiakawanan sosial. Sekolah adalah alat untuk mengintegrasikan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, segregasi di dalam sistem pendidikan itu sama sekali tidak boleh. Oleh karenanya si Sarimin harus boleh berkumpul dengan si anak-anaknya orang, anak bupati, anak gubernur dan seterusnya. Oleh karenanya sistem zonasi diharapkan mengatasi persoalan ini. Iya, dulu kita ingat pasti ada sekolah RSBI. Nah, rintisan sekolah berbasis internasional. Saya termasuk orang yang menggugat persoalan itu dan akhirnya RSBI itu dibatalkan karena kita tidak mau masyarakat kita justru terbelah. Ada di kalangan elit, ada di kalangan proletar. Padahal ini bangsa ini sudah merdeka dan kita tahu segregasi di dalam sistem pendidikan nasional itu adalah diskriminatif dan itu pelanggaran HAM. Karena tidak disarankan. Nah, zonasi diharapkan mampu mengatasi itu, tetapi problemnya apakah pemerintah secara ekstrim juga sudah melakukan pemenuhan kebutuhan untuk memfasilitasi sekolah-sekolah yang tadinya dalam tanda kutip pinggiran tadi untuk bisa sejajar dengan pilihan masyarakat yang sekolah dalam tanda kutip unggulan tadi. Nah, jangan hanya muridnya yang di zonasi nggak boleh banyak ke sana, tapi bagaimana distribusi guru? Karena kita tahu guru juga mengalami bias kota. Banyak guru kita menumpuk ke satu wilayah tertentu yang dianggap aksesnya mudah, fasilitasnya enak, mungkin juga kesejahteraan juga lebih baik, lebih nyaman. Nah, guru-guru sekolah-sekolah di pinggiran kan relatif terbatas nih gurunya. Nah, harusnya dan memang blueprintnya seperti itu. Sistem zonasi ini dibarengi dengan secara simultan, dilaksanakan secara simultan, secara bersamaan dengan redistribusi guru juga. Karena mohon maaf, guru ini kan sekarang distribusinya sudah sangat politis juga. Gitu kan, udah banyak lah hal-hal yang dibalik itu mempengaruhi sehingga sulit sekali pemerintah untuk mendistribusikan. Nah, dengan adanya tunjangan sertifikasi guru yang harus dipaksakan dia harus ngajar jam tertentu, ini mau tidak mau sebenarnya ini ongoing ya, sistem distribusi guru menjadi mau tidak mau harus dilaksanakan karena penuh di satu sisi kan dia akan terancam nggak dapat tunjangan sertifikasi. Mau tidak mau ke sana. Nah, yang kedua, selain distribusi guru juga distribusi fasilitas. Kalau dulu kan ini yang dijor-joran terus, yang di elit, yang di bawah ini ya sekedarnya. Akhirnya sulit untuk nyundul ini. Nah, sekarang dengan sistem ini harusnya pemerintah secara simultan sekolah-sekolah yang menjadi pilihan masyarakat dalam tanda kutip tadi ini juga harus secara simultan, secara cepat dipenuhi kebutuhannya. Sehingga ini memang akan terjadi kesetaraan. Nantinya sekolah-sekolah yang tadinya ada di pinggiran itu juga menjadi lebih baik mutunya, gurunya juga lebih bagus, fasilitasnya terpenuhi, rasio guru dan muridnya terpenuhi, sehingga nanti ini akan tidak terjadi terlalu jomplang. Maka harapan kita untuk peningkatan mutu pendidikan secara merata, berkeadilan, ini saya yakin akan terpenuhi. Oke, jadi penerapan zonasi sendiri ini pemerintah juga punya alasan karena bisa untuk penguraian kemacetan itu sendiri ya Pak. Salah satu faktor.
Salah satu pertimbangan yang lain misalnya begini, dulu memang menjadi sangat naif ya. Nah, ada sekolah bagus di depan rumah kita, tapi karena anak kita itu tidak kompeten misalnya, nggak bisa akses ini kan jadi problem. Orang tua harus mengeluarkan biaya menyekolahkan anaknya pergi ke satu tempat yang jauh. Padahal mungkin secara ekonomi dia tidak punya berkemampuan. Harus indekos dan seterusnya. Padahal ada sekolah yang ada di depan mata misalnya gitu. Ini karena iya dulu menggunakan rejim yang NEM, ujian tulis segala macam, tidak ada. Ini kan ada 4 model ya. PPDB sekarang kan ada jalur zonasi yang memang kuotanya relatif tinggi 70%. Kemudian ada jalur afirmasi. Afirmasi itu mungkin yang miskin, yang disabilitas, yang ini itu mendapatkan kuota juga. Kemudian ada jalur prestasi. Prestasi itu baik yang prestasi olahraga, non akademik maupun non akademik, presentasinya memang relatif kecil. Kemudian jalur pindah orang tua tugas dengan ketentuan-ketentuan misalnya kakak minimal setahun dan seterusnya. Saya pikir ini juga secara terus-menerus harus dievaluasi supaya memenuhi keadilan tadi. Karena kalau jalur zonasi itu sampai 70%, sekolah kadang-kadang kalau dia harus mengangkat murid yang kemampuannya memang sangat beragam, apalagi di bawah sebagian besar semua. Pada sekolah-sekolah yang tadinya sudah cukup baik, ini juga memang menjadi problem, menjadi ancaman juga. Mungkin nih Pak ya, jadi pembayaran ini lebih saya di sekolah yang terbiasa dengan murid-muridnya pintar, termasuk yang sekolah elit tadi yang dipandang itu kan gurunya pun juga diberikan rasa nyaman dari murid-muridnya juga kan. Mereka berpikir ya udah muridku udah pintar, tak ngasih materi ini pun mereka bakal makan gitu. Sedangkan dengan sistem zonasi ini mereka nggak bisa, ya kan? Karena muridnya nggak sama semua seperti itu gitu. Dari wilayah mungkin ada yang pintar, tapi kan ada juga yang kemampuannya cukup gitu. Jadi mereka perlu penyesuaian di sekolah yang mereka masuki karena sistem zonasi tersebut. Yang perlu diperhatikan itu dari sistem siswanya atau gurunya sendiri yang perlu mengupgrade gitu. Ya, saya pikir ini dua-duanya ya. Dua-duanya bagaimana sebenarnya iklim terbaik dalam proses pembelajaran itu tercipta. Gitu. Kita ingat bahwa subjek utama pembelajaran itu adalah peserta didik di dalam sistem pendidikan kita. Oleh karenanya yang lain itu menjadi faktor pendukung. Dalam konteks hari ini memang itu menjadi tantangan tersendiri bagi guru-guru kita yang tadinya bagaimana mengolah bahan baku yang apa adanya dituntut untuk juga maju. Ada juga yang diberi hikmah anugerah punya bekal bahan baku murid yang memang excellent, bagus-bagus gitu ya. Sebenarnya tantangannya sama saja ya. Kalau kita menyitir pada satu perumpamaan gitu, tantangan orang kaya berpuasa dengan tantangan orang miskin berpuasa itu sama saja beratnya. Karena kalau orang miskin berpuasa kan terbiasa nggak banyak makanan, harus meninggalkan, nggak banyak yang ditinggalkan. Tetapi kalau orang kaya yang biasa makan apa saja ada, kemudian dia harus berpuasa, kan berat juga bagi yang kaya. Harus nggak makan ini, nggak makan itu. Nah, begitu juga sebenarnya dulu kan begitu juga kan. Nah, sekarang ketika di sekolah-sekolah yang elit, kalau gurunya tidak canggih, dia juga akan dilecehkan sebenarnya. Wah, guru kita ini bohong. Kan ada gium sebenarnya. Kalau politisi itu biasa pagi tempe, sore dele, besoknya busuk gitu. Boleh dia ngomong salah, boleh dia hari ini salah, besok benar, besok salah lagi gitu ya. Boleh salah, tapi apa istilahnya hukuman politiknya nanti. Gitu. Tapi kalau guru itu sebenarnya boleh salah tapi nggak boleh bohong. Karena kalau dia bohong, misalnya saya Mas Kino dulu waktu sekolah kan pasti akan lanjut. Guru kita waktu ngajarin kayaknya kita percaya aja gitu. Pas kita masuk perguruan tinggi baru tahu kita dulu dibohongin sama guru kita misalnya gitu ya. Karena kita guru itu kan cendekiawan itu diukur dari
apa yang dia tulis sebenarnya, bukan apa yang dia omongkan. Beda dengan politisi. Kalau politisi itu ukurannya kan apa yang dia omongin. Iya. Jadi agak beda gitu ya. Kalau guru itu boleh salah tapi nggak boleh bohong. Tapi kalau politisi yang mohon maaf aja, salah terus dan kadang-kadang bohong terus juga. Gitu. Nah ini yang membedakan. Jadi tantangannya sebenarnya sama saja, gitu ya. Tantangannya sama saja, baik yang di sekolah yang rendah maupun kualitasnya yang beragam dengan yang elit tadi. Tapi hari ini dengan sistem zonasi sebenarnya memang menjadi lebih berat. Guru-guru kita harus lebih adaptif menghadapi murid-murid yang jauh lebih beragam memang. Kalau dulu kan ya tenang-tenang, ungkang-ungkang kaki aja sekolah-sekolah unggulan itu pasti akan mendapatkan murid-murid yang terbaik. Atau pesan yang paling mendasar di sini adalah pemerintah tidak boleh bosan-bosan untuk memfasilitasi guru melalui program-program peningkatan kapasitas. Karena perubahan tuntutan masyarakat itu sebegitu tinggi. Kalau dulu anak peserta didik suruh megang HP itu haram boleh dikatakan, hari ini justru kewajiban. Ini kan anomali yang luar biasa sebenarnya. Yang dulu haram sekarang halalnya malah halalan toyiban malah gitu loh, ya kan? Harus menjadi kalau dulu kan orang ribut, murid disuruh kumpulin HP-nya, disandera, nggak boleh megang. Sekarang justru wajib hukumnya. Nah ini kan butuh tantangan tersendiri. Kalau guru tidak akses terhadap TIK, tidak akrab, tidak punya kemampuan, saya pikir ini akan jadi problem dan tentu ini akan sulit untuk mengupgrade mutu pendidikan. Menyambung tentang hal yang barusan Pak ya. Sekarang kan ibaratnya karena pandemi ini banyak sekolah dari berbagai jenjang lah, TK, SD, SMP, SMA, begitu pun perguruan tinggi mereka harus melaksanakan learning from home, gitu kan. Yeah. Mereka harus mengajar, begitu pun diajar dari rumah melalui aplikasi. Untuk dari segi gurunya sendiri mungkin mereka di awal sampai sekarang mungkin kagok gitu ya Pak. Masih ada kegagapan teknologi untuk menyeimbangkan dengan apa yang sudah ada. Nah, ada juga karena mungkin murid-muridnya ini terlalu kreatif ya Pak ya. Jadi mereka yang waktu offline aja bisa tidur di kelas ibaratnya seperti itu, di online ini ada beberapa kasus yang saya temukan di sosial media gitu. Mereka sengaja mengganti background Zoom dengan video yang sudah mereka rekam nih Pak. Jadi ibaratnya ya tampil gini aja, mereka udah siapin rekam, terus mereka jadikan itu background live, terus mereka tidur aja gitu. Ibaratnya bolos kelas, yang offline aja mereka bisa bolos kelas, tidur di kelas segala macam. Apalagi yang online sendiri itu dengan guru-guru yang merasa pokoknya mukanya kelihatan gitu. Apa hal yang harus diperhatikan untuk mengatasi situasi tersebut? Ya, jadi ingat film Die Hard kalau gitu ya. Waktu busnya disandera itu, kan akhirnya si penyandera itu dibohongin dengan rekaman akhirnya manusianya bisa dipindahkan ke bis yang lain gitu. Mungkin anak-anak yang begitu terinspirasi dengan nonton film Die Hard itu. Ya, artinya gini ya, apapun sistem yang dikembangkan, pendekatan, model, pembelajaran yang dikembangkan, selalu ada celah untuk menjadi tidak produktif kalau kualitas interaksi guru dengan murid itu tidak berlangsung secara produktif. Saya memaknainya begitu. Jadi sebenarnya mutu pembelajaran itu diukur dari seberapa bermutu interaksi peserta didik murid dengan gurunya. Jadi kualitas pembelajaran. Iya, kenapa? Karena ketika proses itu berlangsung, tidak ada yang bisa mengintervensi guru di dalam proses pembelajaran itu. Disitulah sebenarnya kemerdekaan guru itu. Maka guru yang pandai saja tidak cukup. Karena guru sejati adalah guru yang mampu menginspirasi peserta didiknya. Sehingga dia menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bagaimana saya bisa membayangkan bagaimana Bung Karno dulu belajar bersama teman-temannya, ada Semaun di situ, ada yang tokoh-tokoh pergerakan,
Bagaimana Cokro Aminoto mengajarkan kepada orang-orang itu menjadi tokoh-tokoh yang hebat itu. Nah ini kan ada satu misteri sebenarnya. Nah, offline aja diakalin misalnya gitu, apalagi yang online. Saya pikir ini mensyaratkan kepada kita bahwa ada pesan yang sangat jelas bagaimana sebenarnya kualitas pendidik itu betul-betul menjadi core. Karena kalau guru itu memang mampu mengajar secara profesional, saya yakin interaksi itu akan berlangsung secara produktif dan murid-murid juga akan merasa sangat rugi kalau dia tidak ikut. Itu kan pengalaman kita juga ketika kita sekolah dulu, ketika kita kuliah. Kalau ada guru yang memang menyampaikan materinya itu bagus, kita kan rindu. Sama lah dengan pelatih pencaksilat, pelatih karate. Kalau dia memang profesional, dia akan rindu untuk mendapatkan murid-murid terbaiknya. Gitu, membuncak. Kalau dia mau ketemu murid itu bagaimana semangatnya. Gitu. Tapi kalau guru nggak profesional kan banyak alasan dia. Tetangganya meninggal lah, meninggalnya sudah seminggu, masih aja izin. Alasan sakit perut lah, pergi ke ruang guru untuk ada dagangan lah, macam-macam demonstrasi, masak lah segala macam. Ini kan alasan-alasan. Kalau saya punya pengalaman, indikatornya gampang. Kalau guru itu banyak alasan, pasti dia tidak profesional. Itu aja kalau saya. Karena kalau guru itu profesional, dia rindu ketemu siswanya. Pasti dia akan sangat ingin bagaimana cara supaya muridnya itu bisa ngerti. Itu pasti akan dicari. Nah, oleh karenanya, iya, kita sepakat pada satu pendapat, satu arus utama pemikiran, meningkatkan kualitas pendidikan itu salah satu faktor utamanya bagaimana memperbaiki guru-guru kita. Jadi meningkatkan kualitas pendidiknya juga. Betul, ya. Jadi sehingga guru itu mampu menyampaikan materi itu menjadi bermakna gitu. Ya. Kalau saya menilainya seperti itu. Jadi penghormatan masyarakat terhadap profesi pendidik itu sebenarnya linear dengan tingkat bagaimana masyarakat itu merasakan manfaat dari proses pendidikan. Kalau masyarakat itu merasakan betul dari manfaat pendidikan itu, pasti akan hormat. Orang mengabarakan Jepang. Kenapa sih Jepang itu kalau sama guru hormat banget? Ya karena memang masyarakat Jepang merasakan betul manfaat dampak dari proses pendidikan. Nah, kalau kita kan kadang-kadang hewes-hewes bablas angin ya kadang-kadang. Ini anak-anak ini sudah, kalau dulu kan ada sering omongan, ini anak ini nakal dalam tanda kutip, ini nggak sekolah tah gitu, nggak pernah makan sekolah tah gitu. Nah ini sudah sampai perguruan tinggi masih nakal juga misalnya gitu, berarti bangku berapa yang sudah dia makan misalnya. Artinya proses itu tidak bermakna gitu kan, tidak membekas gitu. Padahal di dalam konteks pendidikan yang bermutu kan tidak diukur nilai matematikanya berapa, nilai bahasa Inggrisnya berapa. Kalau anak kita jalan di satu kampung, kemudian dia tegur sapanya bagus. Iya, ketika kita di rumah ada tamu teman bapaknya, anaknya masuk ke rumah, kemudian dia langsung selim, langsung nanya, ditanya dia jawab. Dia nggak nanya tamunya ranking berapa sekolah, pasti ini gurunya hebat banget ya. Karena si anak menunjukkan, menggambarkan itu. Nah, saya ingat betul ada satu tulisannya si Hillary Clinton, dia bilang bahwa untuk mendidik satu anak itu butuh orang satu kampung. Itu zaman dulu begitu. Saya kecil dari ujung ke ujung orang itu tahu. Gino, nakal tak omongin bapakmu misalnya gitu. Hari ini kadang-kadang orang tua tidak tahu siapa anaknya. Karena pulang, main, masuk ke kamar, main HP, orang tuanya nggak berani negor kok. Gitu. Banyak orang tua kalah dengan anaknya. Kalau nggak dibeliin motor yang bagus, tidak dibeliin HP yang bagus, nggak mau sekolah. Kalau zaman dulu, keterikatan sosial itu sebegitu intens. Semua orang merasa memiliki. Sehingga dari ujung kampung ke ujung kampung kenal siapa kita. Semua mengawasi. Nah, hal yang seperti ini artinya mutu pendidikan itu memang tidak boleh hanya ditumpukan kepada guru seorang, tetapi sinergitas antara masyarakat, orang tua, dan sekolah ini juga harus intens. Jadi pikiran-pikiran bahwa menitipkan jika sekolah tertentu sudah dianggap cukup lepas dari tanggung jawab orang tua itu salah besar. Karena sunatullahnya tidak seperti itu. Anak itu dilahirkan, tanggung jawab utama mendidik itu adalah
orang tua, bukan orang lain. Jadi bisa dibilang untuk mengatasi fenomena tersebut atau bisa dibilang untuk mengatasi anak-anak yang suka bolos, suka mangkir gitu Pak ya. Itu juga perlu diperhatikan, bukan atau enggak bisa disalahkan untuk kepada pendidiknya sendiri juga. Betul, lingkungan orang tua itu sangat berpengaruh dengan attitude, ya, sopan santun itu ya. semua yang membuat mereka sampai berani mangkir ke pendidikan itu sebenarnya digunakan untuk mereka gitu. Betul, karena kita banyak belajar, kalau kita yang muslim kan, kan lebih bagus belajar adabnya dulu dibanding ilmunya. Ya, jadi kita justru belajar adabnya yang banyak, ilmunya sedikit justru. Nah, kita kadang-kadang sekarang mengedepankan ilmu, tetapi meninggalkan adab. Nah, ini kan jadi problem. Seperti anak-anak tadi kan, karena tidak ada kehormatan, rasa sungkan kepada guru nggak ada, komunikasi antara murid, anak dengan orang tua juga jauh, dengan lingkungan juga nggak ada. Akhirnya ya anak lepas-lepas begitu saja. Kadang-kadang justru orang tua tidak tahu persoalan anak. Ya mohon maaf, banyak kasus yang kita tangkap misalnya, begitu anak-anak kasus masalah, karena itu narkoba misalnya gitu, orang tua pasti secara otomatis menyalahkan pihak sekolah. Kok bisa anak saya begini, padahal dia nggak tahu anaknya di rumah juga nggak pernah diopenin kok. Anak saya baik-baik aja. Iya, anak saya nggak mungkin lah pegala begini. Pasti gurunya itu gimana sih? Padahal itu hanya untuk menutupi rasa bersalahnya. Karena kalau kita track telisik lebih dalam, jangan komunikasi memang tidak jalan. Menutupi keegoan. Iya, kondisi hari ini kan seperti itu. Iya. Kita jalan satu mobil, ada anak, ada istri, ada orang tua, dan ada cucu, berhenti di rumah makan misalnya gitu. Nggak ngobrol kok orang tua sama anak, habis semua kan, main semua kan. Jadi komunikasi antara orang tua dengan anak itu kapan? Itu juga perlu. Jadi pola-pola pengasuhan menjadi penting. Intinya memang tanggung jawab pendidikan itu tidak ansik di sekolah, tetapi kemitraan, ya, sinergitas antara sekolah, masyarakat dan orang tua ini juga menjadi faktor kunci. Oke, jadi dari itu yang perlu diperhatikan juga orang tua harus meniliklah keadaan anak setiap harinya. Kembali lagi nih Pak, kita flashback masalah PPDB. Sebentar lagi kita akan PPDB sekitar sekarang kan bulan Mei ya Pak. Juni, Juli itu sudah masuk orang tua diribetkan oleh PPDB ini. Apalagi di 2 bulan terakhir karena pandemi, bukan pandemi aja sih, sebelumnya juga online. Tapi karena pandemi ini fokusnya sistemnya itu online itu kadang orang tua ribet gitu Pak. Iya nggak sih? Terus sekiranya ini kendala-kendala seperti itu gimana gitu menurut Bapak sendiri? Ya, jadi itu yang harus kita antisipasi. Jadi artinya sistem yang dipilih oleh masyarakat itu juga oleh pemerintah melalui sistem yang PDDB sekarang yang full online. Tentu ini juga diikuti juga dengan persoalan-persoalan yang menghinggapinya. Oleh karena ini kan perlu diatasi. Kan? Tadi di awal sudah kita bayangkan Jawa Timur itu bukan hanya Surabaya saja, bukan hanya Sidoarjo, bukan hanya sekolah agrolima yang wilayah Surabaya sekitar atau kota-kota yang relatif sudah relatif ada yang di Bangkalan, ada yang di Pamekasan, ada yang di Situbondo, ada yang di ujung Banyuwangi. Nah ini tentu juga menghadapi kendala-kendala. Tentu pemerintah juga sudah melakukan antisipasi karena memang kita diuntungkan dengan 1 tahun pandemi ini masyarakat relatif sudah welcome dengan penggunaan gadget ya, dengan internet. Tentu dengan segala keterbatasannya masyarakat sudah relatif lebih bisa beradaptasi dengan kondisi lumayan bisa beradaptasi. Cuman problemnya adalah tentu masyarakat kan orang tua juga akan disibukkan juga dengan kegiatan yang lain. Saya merasa penting menyampaikan sekolah harus tetap menjadi tempat untuk menjadi istilahnya ya semacam klinik untuk melayani masyarakat itu supaya di dalam sistem PDB ini lancar. Artinya begini,
Kalau dia lulusan dari sekolah SMP tertentu, sekolahnya itu harus tetap bisa, selain dia juga menerima peserta didik baru, tentu juga repot, harus ada satu panitia tersendiri yang melayani bagaimana orang tua itu juga jika mengalami kesulitan-kesulitan. Atau di tingkat kecamatan atau di tingkat desa, itu semuanya kan sudah punya akses internet juga, itu membuka semacam klinik untuk membantu masyarakat ini supaya mobilitasnya juga tetap terjaga. Kenapa pilihannya menjadi online penuh? Karena ini kan di masa pandemi. Harapannya supaya masyarakat tidak terlalu banyak mobilitas, kan begitu. Nah, oleh karenanya ini tidak cukup hanya seperti itu. Kemudian masyarakat dihadapkan pada kesulitan sendiri pada jarak tertentu di kampung, di balai desa, di kelurahan, mungkin di kecamatan, ya, mungkin di unit-unit layanan pendidikan, mestinya harus dibuka semacam tempat yang masyarakat bisa bertanya secara langsung. Gitu ya. Seperti posko. Posko khusus sekolah juga ada posko tentang itu. Karena banyak kasus kan yang di perguruan tinggi saja, misalnya sekolah tertentu, sekolah unggulan, kok tiba-tiba SNMPTN-nya, ya, yang seleksi secara rapot itu bisa blank, nggak ada yang masuk, karena ternyata salah isi, misalnya gitu. Dengan heterogenitas kemampuan masyarakat yang kita terbatas, sangat mungkin ini terjadi di level yang lebih rendah, mau masuk SMA, SMK, mau masuk SMP, gitu kan. Sangat mungkin itu terjadi. Oleh karenanya kasus-kasus yang terjadi di perguruan tinggi ini tidak boleh diulang di tingkat yang lebih rendah. Oleh karenanya harus ada kecerdasan di tingkat lapang untuk membentuk posko-posko tadi, sehingga masyarakat bisa terbatasi mobilitasnya untuk pergi jauh, tetapi ada solusi juga terhadap persoalan yang dihadapi. Itu satu. Yang kedua, memang ke depan sistemnya harus bisa lebih mudah. Misalnya sistem atau aplikasi yang diluncurkan itu juga lebih sederhana. Misalnya gitu ya. Sekali sentuh, 2 kali sentuh sudah bisa. Kemudian di mana masyarakat bisa daftar itu bisa, misalnya gitu ya. Ada komputer-komputer yang secara sudah lengkap gitu. Kalau di rumah kan sangat terbatas, ada yang punya wifi, ada yang enggak, kemampuan HP-nya terbatas, pada jam-jam tertentu orang numpuk di situ. Nah ini kan jadi problem ya. Ini problem teknis yang menurut saya harus diantisipasi. Jangan sampai nanti begitu ada masalah mengulang-ulang, sejatinya yang itu persoalan itu sudah pernah terjadi. Nah ini kan kayak komunikutan, akhirnya kita berangkat dan pulang di tempat yang sama gitu kan. Problem pendidikan kita kan seperti itu, gitu. Makanya muter aja sampai akhirnya nggak ada solusi, dan pendidikan menjadi persoalan, bukan menjadi bagian daripada solusi. Nah ini kan nggak boleh terjadi gitu. Dan Jawa Timur harusnya bisa punya cara untuk itu. Kenapa? Jangan kita yang ada di Jawa Timur itu merasa bangga juga, terlalu bangga juga, karena kalau kita telisik secara lebih jauh, Jawa Timur di Jawa aja relatif tertinggal dibanding provinsi yang lain gitu. Kalau kita lihat dari indeks pembangunan manusia, yang salah satu indikator penyumbang terbesarnya adalah pendidikan, ternyata kita nomor 6 di Jawa Timur, di Jawa ini, di bawah DKI, Jogja, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, baru Jawa Timur. Padahal kita punya sekolah-sekolah yang ibaratnya menelurkan siswa-siswa berprestasi. Masyarakat menganggap, mungkin orang di luar Jawa Timur juga menganggap Jawa Timur itu sudah bagus lah gitu ya. Betul, Surabaya mungkin bagus, tapi Jawa Timur kan bukan hanya Surabaya. Kacanya orang-orang selama ini, Jawa Timur adalah Surabaya. Padahal di dalam Jawa Timur sendiri ada 28 kabupaten dan kota. Betul. Kalau saya lihat misalnya angkanya nasional itu sekitar 72 IPM-nya pendidikan. Kita baru 71 misalnya. Kita masih belum mencapai. Belum. Walaupun Jawa Timur, Surabaya itu 80-an di atas rata-rata nasional, tetapi untuk Jawa Timur. Kemudian lama sekolah ternyata kita rata-rata baru sekitar
lama sekolah anak yang usia 15 tahun ke atas ya, atau 25 tahun ke atas, ternyata masih 8 tahunan. 8 tahunan itu berarti belum tamat SMP. Gitu. Jadi relatanya itu kita belum sampai tamat SMP karena baru tahun 8 tahun 2 bulanan lah. Gitu. Artinya masih jauh gitu. Sekiranya itu SMP kelas 2 lah. Nah, harusnya kan kita sudah berani wajib belajar 9 tahun, 12 tahun berarti. Tamat SLTA harusnya begitu. 12 tahun lama sekolahnya dan 12 tahun misalnya gitu. Jadi, nah itu jadi kalau terobosan yang harus dilakukan saya pikir tidak cukup hanya kita terjebak pada persoalan teknis, bagaimana keruwetan-keruwetan terjadi, harus ada terobosan baru yang untuk mengakselerasi kemajuan pendidikan Jawa Timur, sehingga ini akan berperan penting di dalam peningkatan IPM, sehingga walaupun kita masuk di standar tinggi, angka 71 itu memang sudah tinggi ya, kategori tinggi, karena tinggi itu 70 sampai 80 itu sudah masuk tinggi, tetapi tinggi kita itu masih jauh tertinggal dengan tinggi yang lain. Dan dalam konteks dunia, Indonesia itu urutan ke 77 kalau tidak salah dari 86. Di ASEAN kita nomor 5, nomor 6, di bawah Singapura, di bawah Malaysia, di bawah Thailand, di bawah Malaysia, Vietnam. Jadi kita masih tertinggal bahkan dari negara-negara tangga gitu. Dari tangga. Singapura itu urutan ke-11 tingkat dunia. Jadi kita urutan 107 kalau tidak salah. Jauh sekali Pak. Jauh. 100. Iya, karena itu kan ada belanja per kapita per tahun. Kalau Singapura sudah 88.000 sekian K, kita baru 11.000. Jadi memang ya jauh lah. Seharusnya kan dengan ibaratnya kalau kita bandingkan ya dengan luas negara sendiri, Singapura cuma segitu. Sedangkan Indonesia segitu luasnya masih tertinggal dengan negara kecil seperti Singapura. Betul. Jadi harus ada yang dipertimbangkan atau dibicarakan lagi untuk mengatasi hal seperti itu. Betul, dan terobosan-terobosan yang dilakukan harus betul-betul yang solutif, kreatif, inovatif, sehingga ada percepatan. Karena kalau kita hanya asal jalan, kemudian masih juga bergelindang pada persoalan-persoalan klasik yang selama ini menghantui kita tidak akan mengalami kemajuan yang cepat. Maju, tapi orang lain juga jauh lebih maju. Oleh karenanya saya pikir semua kita perlu memikirkan itu, dan sinergitas antar stakeholder menjadi sangat penting. Tadi di awal kita sudah bicarakan Jawa Timur punya perguruan tinggi yang hebat. Nah, bagaimana ini bisa bersinergi secara produktif dengan Pemprov Jawa Timur, khususnya Dinas Pendidikan, untuk menciptakan satu terobosan-terobosan baru sehingga keberadaan perguruan tinggi LPTK, lembaga pendidikan khusus keguruan misalnya, ada UNESA, ada Universitas Negeri Malang, dulu IKEM Malang misalnya gitu kan, ini harus juga mampu mengakselerasi kemajuan itu. Jangan sampai kita dikaruniai perguruan tinggi hebat tetapi tidak berdampak juga kepada kemajuan pendidikan yang jauh lebih akselerasi. Saya pikir itu. Dari hal-hal permasalahan pendidikan atau PPDB saat ini yang perlu diperhatikan, mungkin perlu dilakukan posko untuk membantu para orang tua, juga para guru-guru di sekolah mungkin yang mereka sedang mengalami kebingungan dengan pendaftaran yang full online itu sendiri ya Pak. Terus ditambah dengan mungkin pemerhatian dari pembuatan aplikasi itu biar dikemas jadi lebih mudah lagi gitu kan. Jadi orang tua ini yang anak-anaknya nggak kooperatif itu mereka bisa dengan mudah untuk mendaftarkan anaknya seperti itu ya. Dan seharusnya untuk kedepannya pemerintah juga bisa bekerja sama dengan universitas-universitas harus itu untuk membuat hal-hal untuk meningkatkan juga dari kualitas pendidikan atau IPM dari Provinsi Jawa Timur itu sendiri. Iya, karena kita core-nya kan harus sadar bahwa teknologi itu kan alat untuk memudahkan, membantu manusia untuk bekerja menjadi lebih mudah. Alatnya. Iya, jangan sampai justru dengan online menjadi susah gitu kan, menyusahkan. Ini kan jadi ya ketemu. Dan saya pikir peran perguruan tinggi di dunia usaha, dunia industri, kalau ini bersinergi secara produktif untuk kemajuan pendidikan Jawa Timur, saya pikir ke depan kita punya harapan untuk itu. Bicara
bicara harapan nih Pak, untuk pendidikan sendiri, Pak Gino ini punya harapan apa untuk di Jawa Timur, di Surabaya atau di Indonesia? Apa yang Pak Gino harapkan untuk pendidikan sendiri? Ya, yang pertama tentu karena pendidikan bagian daripada upaya untuk menyelesaikan persoalan, dan ini sangat penting bagaimana pendidikan ke depan berkualitas. Saya pikir memang menjadi concern kita bagaimana kita punya terobosan-terobosan baru untuk supaya di Jawa Timur itu pendidikan bisa layanannya menjadi lebih baik. Oleh karenanya pelatihan guru untuk bisa mengajar secara profesional juga harus terus ditingkatkan. Kemudian fasilitasi sekolah baik yang ada di kota, di daerah ini juga harus secara cepat bisa dipenuhi, gitu ya. Kemudian ada inovasi-inovasi baru yang memang melibatkan seluruh stakeholder sehingga proses pendidikan yang ada di dalam kelas itu betul-betul bisa bermutu, sehingga pada gilirannya kita punya harapan Jawa Timur bisa bergerak lebih cepat, tidak saja mengejar ketertinggalan, tetapi dia harus menjadi yang terdepan, karena memang tidak ada alasan Jawa Timur tidak menjadi lebih baik daripada yang lain. Kenapa? Semua fasilitasi ada kok di sini. Dari sisi aksesibilitas juga relatif tidak terlalu berat, hanya daerah-daerah tertentu aja yang kita tidak bisa bayangkan yang ada di Kalimantan, di Sulawesi seperti apa gitu ya. Kemudian kita punya perguruan-perguruan tinggi yang sangat maju. Tentu ini kalau bersinergi, saya pikir kita semua punya harapan untuk Jawa Timur menjadi lebih baik. Tetapi yang terpenting ketika ini rejim sudah ada di sekolah, tingkat kelulusan juga ditentukan oleh sekolah, PPDB lebih banyak menggunakan verifikasi nilai rapor, tentu harus diciptakan satu sistem yang mampu menjaga akuntabilitas dan objektivitas dari nilai-nilai rapor itu sendiri. Karena ini titik rawannya di situ. Nilai A di sekolah tertentu, nilai 9 di sekolah X, sama angkanya 9. Tetapi kebermutuannya kan bisa jadi berbeda. Nah, kalau di tingkat perguruan tinggi kan sudah ada mungkin modelnya. Jadi sekolah tertentu masuk lewat SNMPTN, kemudian dilacak tracknya sekolah itu, alumninya dulu, nilai raport dengan nilai dia di perguruan tinggi, linearnya seperti apa. Oh, kalau ini bagus, ternyata di perguruan tinggi itu prestasinya juga bagus, berarti ada konsistensi. Tetapi ada yang sekolah yang nilainya bagus semua, begitu diterima di perguruan tinggi, anaknya kena DO misalnya gitu. Berarti kan ini bermasalah. Nah, di level yang lebih rendah, harusnya juga diciptakan sistem seperti itu. Mengadopsi sistem yang sudah ada di perguruan tinggi, sehingga PPDB ke depan, begitu dimasukkan dari sekolah X, udah langsung ketahuan skornya. Akreditasinya A, skor sekolahnya segini. Jadi nanti bisa akuntabel, bisa terpercaya gitu loh. Oh, wajar sekolah ini. Supaya apa? Supaya nanti ini juga dengan sistem yang sekarang pakai verifikasi raport itu tetap punya quality guarantee gitu. Apa istilahnya insurance, ya quality insurance, jaminan mutu bahwa sekolah itu tetap bisa berkualitas walaupun sistemnya hanya lewat raport. Jangan sampai nanti mengalami ya pembodohan semua, tepu-tepu semua, nggak ada murid bego, murid pinter nilainya sama 9 semua, ini jadi problem akhirnya. Oke, itu sangat mungkin terjadi, tetapi sekolah-sekolah memang sudah disiapkan satu model yang mampu mendeteksi, menjaga konsistensi supaya layanan pendidikan kita memang betul-betul berbasis mutu. Oke, jadi itu yang diharapkan untuk nantinya saat ini bisa lebih baik lagi dan adanya sesuatu compare ya, alat untuk membandingkan kualitas sekolah-sekolah yang sudah diterapkan di universitas untuk diterapkan juga ke sekolah-sekolah ke bawah lain. Betul. Untuk terakhir nih Pak, sebagai penutup podcast JC kali ini yang kita membahas tentang pendidikan, apa sih pesannya Bapak untuk pendidikan di Jawa Timur, atau mungkin Bapak punya pesan buat para penonton yang terkait pendidikan? Ya, kita harus percaya bahwa investasi bangsa ini yang terbaik adalah investasi pengetahuan. Karena kalau kita mengandalkan kepada kelimpahan sumber daya alam,
banyak negara, banyak bukti yang mengatakan bahwa kelimpahan sumber daya alam kadang-kadang justru ada kutukan sumber daya alam. Bangsa-bangsa yang terlalu mengandalkan kelimpahan sumber daya alam justru sulit untuk bisa bersaing. Bahkan dia mungkin menjadi bangsa yang hilang. Oleh karenanya kita yakin betul peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat, mobilitas sosial masyarakat itu sangat signifikan, bisa lebih cepat didorong itu lewat pendidikan. Oleh karenanya pendidikan yang bermutu akan yakin betul kita untuk akan mampu mengangkat bangsa ini menjadi jauh lebih bermartabat. Jadi istilahnya tingkatkan pendidikan jika kalian mau mengangkat nama bangsa kalian. Betul. Oke, sahabat pustaka, kali ini kita sudah mengupas tuntas ya, mengupas seputar dunia pendidikan di Jawa Timur itu sendiri. Saya merasa berterima kasih sekali lagi Bapak Gino sudah bersedia untuk kami undang untuk berbincang di podcast kali. Jangan kapok-kapok ya Pak. Nanti kalau saya undang lagi kita berbincang lagi tentang pendidikan atau hal-hal lain gitu ya Pak ya. Oke. Buat sahabat pustaka, kalian jangan, untuk yang sampai buat sahabat pustaka, terima kasih kalian sudah menonton podcast JC kali ini sampai akhirnya. Kalian jangan lupa di pojok ada tombol subscribe, harus diklik. Sebelahnya juga ada lonceng nih, diklik juga biar kalian gak ketinggalan episode-episode podcast JC selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke semua jaringan kalian, teman, pacar, ibu, bapak, kerabat, saudara, semuanya. Dan untuk itu saya Yolanda Maharani pamit undur diri beserta Pak Gino. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.